Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Provinsi Jambi, yang menceritakan pada zaman dahulu ada dua orang dukun sakti, dukun santet, berperang untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini menceritakan dua orang sakti, dua orang dukun sakti yang berkelahi, bertarung sampai salah satu dari mereka ada yang mati terkena kiriman santet. Kalau kami orang Jambi bilang santet itu dinamakan cindung. Kisah ini sudah lama sekali terjadi, jauh sebelum Indonesia merdeka. Awal-awal masuk penjajahan Belanda. Kejadian ini terjadi di salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi. Kita sebut saja dengan nama Teluk Tengkorak. Nah, Teluk Tengkorak ini, warga yang tinggal di sana itu memang dikaruniai atau memang memiliki kemampuan di bidang spiritual yang sangat luar biasa, terutama di bidang untuk cindung atau ilmu santet. Warga yang ada di sana turun-temurun mewarisi ilmu dari leluhurnya. Bahkan sampai hari ini, lokasi Teluk Tengkorak sangat jarang dikunjungi oleh masyarakat luar. Kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, orang-orang yang berada di luar kampung Teluk Tengkorak itu ya nggak mau mereka masuk sembarangan ke wilayah Teluk Tengkorak. Karena warga yang ada di sana tuh masih banyak sekali memiliki ilmu santet. Mereka juga orangnya tuh ya boleh dikatakan gampang tersinggung. Mereka kalau melihat warga luar kampung mereka tuh masuk ke wilayah Teluk Tengkorak tanpa meminta izin atau menyapa mereka, itu mereka sudah merasa terhina dan tersinggung, dan mereka nggak segan-segan melepaskan ilmu santet untuk menyakiti orang tersebut. Bahkan bukan hanya di lokasi Teluk Tengkorak, rata-rata di setiap daerah yang ada di Jambi ini memang banyak sekali menyimpan cerita-cerita mistis yang kental dengan ilmu-ilmu gaib. Jambi termasuk 5 daerah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Belanda berperang melawan masyarakat Jambi, melawan penduduk yang ada di Jambi. Kurang lebih sekitar 71 tahun mereka bertempur baru bisa Belanda menduduki atau menguasai daerah Jambi. Nah, jadi ya, menurut cerita, di zaman peperangan dulu, leluhur-leluhur atau orang-orang yang terdahulu yang hidup di masanya memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi, memiliki ilmu yang di luar akal sehat. Salah satunya adalah kisah yang ingin saya ceritakan ini, ilmu cindung, ilmu santet yang sangat berbahaya. Mungkin di daerah-daerah lain ya, ada juga ilmu yang mirip dengan cindung ini, tapi namanya atau penyebutannya saja yang berbeda. Karena bukan hanya di Jambi saja, di setiap daerah yang ada di Nusantara ini sangat kental menyimpan kisah-kisah mistis, menyimpan hal-hal yang berbau magis. Jadi ya, di Teluk Tengkorak kejadiannya jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ ada seorang datuk
Ya, kita sebut saja dengan nama Datuk Amir, dan satu lagi kita sebut saja dengan nama Datuk Soleh. Kedua orang ini sangat disegani. Kedua orang ini memiliki kemampuan spiritual di atas rata-rata penduduk yang ada di sana, dan kedua datuk ini dicalonkan menjadi pesirah. Nah, pesirah itu pada zaman dulu jabatannya ya kurang lebih kalau sekarang tuh seperti bupati lah, menguasai wilayah sekitar, menjadi pimpinan tertinggi di wilayah sekitar. Dan Datuk Amir dan Datuk Soleh dikandidatkan untuk menjadi calon pesirah, dan warga pun mulai mengumpulkan suara untuk memilih apakah yang pantas menjadi pesirah, Datuk Amir apakah Datuk Soleh. Nah, jadi setelah warga mengumpulkan suara, terpilihlah Datuk Soleh yang menjadi pesirah. Dan dengan hasil pemilihan itu, Datuk Amir ini tidak senang, tidak terima akan kekalahannya. Dia sempat mengatakan kepada warga, kalau kalian berkhianat kepadaku, kalau kalian tidak memilihku menjadi pesirah, berarti kalian meragukan kekuatan yang aku miliki. Kalian tunggu, suatu hari nanti aku akan menunjukkan siapa Amir sebenarnya. Nah, jadi karena dia tidak terima atas kekalahannya, Datuk Amir ini pun menghilang dari kampungnya, nggak tahu pergi kemana. Sedangkan di sini Datuk Saleh yang sudah terpilih menjadi pesirah, dia mulai menjalankan aktivitasnya sebagai pemimpin tertinggi di wilayah tersebut. Dan warga ini, kenapa lebih banyak memilih Datuk Saleh daripada Datuk Amir? Karena watak mereka ini berbeda, walaupun mereka sama-sama memiliki ilmu yang tinggi. Tapi ya, watak dari Datuk Amir ini orangnya ugal-ugalan. Kalau orang Jambi bilang, dukun masak mentah. Kalau ada orang datang berobat ke rumahnya, minta disembuhkan, dia tidak menolak untuk menyembuhkan orang itu. Tapi kalau ada yang datang, ya, mengupah beliau untuk membunuh seseorang dengan mengirimnya santet, Datuk Amir ini juga tidak menolak. Dan sikap Datuk Amir kepada warga pun juga kasar, gampang tersinggung. Kalau dia merasa tersinggung dengan seseorang, dia nggak segan-segan untuk menunjukkan ilmu yang dia miliki. Nah, sedangkan Datuk Saleh ini, walaupun mereka ini sama-sama dukun, sama-sama ya bisa lah mengirimkan santet, bisa untuk mengobati orang sakit, tapi pribadi dari Datuk Saleh ini orang yang baik. Dengan warga tuh dia ramah. Walaupun dia memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, dia menganggap dirinya sama dengan warga-warga yang lain. Dia tidak mau kalau dipanggil orang sakti. Sedangkan ya, banyak yang mengisahkan kesaktian Datuk Saleh ini memang sangat luar biasa. Entah apa ilmu yang digunakannya. Orang-orang mengatakan kalau dia pergi ke suatu tempat, ya itu seperti dalam hitungan detik, ya, dia keluar dari rumah dan sudah sampai ke tempat tujuannya. Mungkin kalau di Pulau Jawa, ilmu ini disebut sebagai ilmu sayuti angin ya. Begitu angin berhembus, dia seperti bisa menghilang. Nah, jadi setelah beberapa bulan Datuk Saleh ini menjabat sebagai pesirah dan Datuk Amir ini menghilang entah kemana. Pada suatu hari, ketika Datuk Saleh ini tengah berada di ladangnya, tiba-tiba angin berputar kencang. Yang tadinya cuaca cerah ya, di lokasi sekitar ladang itu, tiba-tiba awan hitam itu seperti mengejar untuk menutupi lokasi ladang yang ditempati oleh Datuk Saleh. Tiba-tiba petir menyambar. Datuk Saleh yang sedang duduk di dalam pondoknya, ya, dan di samping pondok Datuk Saleh itu ada sebuah batang enau yang cukup besar. Petir menyambar dan Datuk Saleh tahu kalau petir itu adalah petir kiriman, yaitu cindung. Dia langsung menepis cindung itu, dan cindung itu ya, yang ditepis oleh Datuk Saleh ini mengenai pohon enau yang ada di samping pondoknya. Pohon enau itu langsung terbakar dan seketika langsung menjadi abu. Nah, jadi Datuk Saleh ini tahu orang yang ingin menyakitinya, orang yang mengirimkan cindung pada siang itu untuk membunuh Datuk Saleh ini adalah Datuk Amir. Jadi karena dia seorang pendekar, ya, kalau pendekar itu kalau dia tidak diganggu, dia tidak akan mengganggu. Tapi kalau sudah diganggu, mau nggak mau dia harus membalas. Pada hari itu,
Datuk Saleh membalas cindung yang dikirim oleh Datuk Amir dengan abu dari batang enau yang sudah terbakar dan menjadi debu itu. Datuk Saleh ini dengan kemampuan yang dia miliki membalas cindung yang dikirimkan oleh Datuk Amir. Jadi setelah beberapa saat Datuk Saleh melepaskan cindung balasan untuk membalas perbuatan dari Datuk Amir. Suasana di ladang, suasana di sekitar pondok Datuk Saleh ini kembali terang seperti sedia kala, dan keesokan harinya terdengar kabar kalau anak dari Datuk Amir kemarin siang sedang berada di dalam buenan atau di dalam ayunan, ayunan anak kecil yang kalau orang Jambi bilang tuh buenan, tempat tidur anak kecil yang digantung yang terbuat dari kain sarung. Nah, anak Datuk Amir ini meninggal di dalam buenan dengan kondisi tubuh tuh sudah membiru semua, seperti orang kena racun, seperti orang kena cindung. Dan ternyata Datuk Amir ini melepaskan cindung itu, melepaskan ilmu untuk menyakiti Datuk Saleh ini, melepaskannya dari dalam rumah pada siang itu, dan anaknya sedang tertidur di dalam buenan. Ketika Datuk Saleh membalas cindung itu, Datuk Amir ini mencoba untuk menepis cindung itu, dan alangkah naasnya anak Datuk Amir yang berusia 2 tahun yang sedang tertidur di dalam buenan terkena cindung yang dikirimkan oleh Datuk Saleh. Cindung balasan yang dikirimkan oleh Datuk Saleh, dan anaknya pun meninggal dunia. Dengan kematian anak Datuk Amir ini, membuat dia semakin dendam, membuat dia semakin marah dengan Datuk Saleh. Bahkan bukan hanya dengan Datuk Saleh saja, dengan warga kampung yang dianggap oleh Datuk Amir ini berkhianat, tidak menginginkan dia untuk menjadi pesira, juga terkena imbasnya. Dan beberapa hari setelah kematian dari anak Datuk Amir, kampung Teluk Tengkorak mulai diteror dengan seperti ada benda terbang, seperti merah, seperti bara api, terbang di atas langit kampung tersebut menuju ke rumah-rumah warga. Nah, rumah-rumah warga yang dijatuhi oleh benda merah itu, menyala seperti bara itu, orang yang ada di dalam rumah itu terserang penyakit aneh. Ada yang tiba-tiba kakinya lumpuh, ada yang tubuhnya tuh seperti gatal-gatal. Nah, jadi warga mulai resah karena teror dari benda aneh ini setiap malam itu jatuh ke rumah warga. Setiap rumah yang dijatuhi oleh benda aneh ini seperti bara api yang terbang, orang yang di dalam rumah itu pasti celaka. Bahkan ada satu keluarga yang kesurupan, dan kesurupannya itu aneh. Sekeluarga bisa kesurupan dan susah sekali untuk disadarkan. Nah, jadi karena di sini Datuk Saleh sudah menjadi pesira, ini merupakan tanggung jawabnya. Karena untuk menjadi pesira, tanggung jawabnya sangat besar sekali. Apalagi untuk di kawasan Teluk Tengkorak, nggak sembarangan orang yang bisa menjadi pesira tuh. Kalau nggak memiliki ilmu kebatinan, kalau nggak memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi, nggak bakal sanggup untuk menjadi pesirah yang ada di lokasi tersebut, di wilayah Teluk Tengkorak. Karena penduduk-penduduk yang ada di sana, kalau untuk ilmu santet, kalau untuk ilmu-ilmu gaib lah, khususnya untuk ilmu hitam, itu jadi mainan mereka sehari-hari. Jadi warga yang sudah ketakutan mengadukan permasalahan ini kepada Datuk Saleh. Tuh, sebenarnya apa tuh yang terjadi di kampung kita? Bencana apa yang terjadi di kampung kita? Sudah beberapa minggu ini saya melihat banyak sekali cindung berterbangan menuju ke rumah-rumah warga. Bukan satu rumah, tapi hampir setiap rumah yang ada di kampung ini dijatuhi cindung itu, dan orang yang ada di rumah itu celaka. Kami sudah nggak tahu lagi tuh harus berbuat apa. Kami sudah berusaha semampu kami untuk menepis cindung-cindung yang menuju ke rumah kami, tapi nggak bisa tuh. Energi yang mengirimkan cindung ini sangat luar biasa. Mungkin cuma Datuk lah yang bisa menyelamatkan kami, menyelamatkan kampung kita. Nah, di sini pun Datuk Saleh mengatakan, saya belum dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi, tapi apa yang kalian katakan, kalau yang menyerang kampung kita ini adalah cindung yang sangat kuat, itu memang benar. Tapi saya harus menyelidiki dulu siapa orang yang mengirimkan cindung ini.
Jadi solusi pertama yang diberikan oleh Datuk Saleh sebagai pesira, dia membentengi wilayah Teluk Tengkorak dengan pagar gaib. Dia menanam beberapa syarat di 4 bucu atau di 4 penjuru angin yang ada di kampung itu. Jadi dia berpesan kepada warga, setelah syarat ini saya tanam, saya minta kepada kalian jangan berkeliaran di dekat saya menanam syarat untuk membuat pagar gaib ini. Bila mana nanti kalian gak sengaja menginjak atau melangkahi tempat saya menanam pagar gaib ini, kalian bisa celaka. Dan di situ Datuk Saleh mulai mengeluarkan kemampuan yang dia miliki. Dia menanam syarat di 4 penjuru angin, di 4 sudut kampung itu. Dan pagar gaib pun terpasang untuk melindungi kampung dari kiriman cindung yang ingin menyakiti warga kampung. Memang setelah pagar gaib itu dipasang oleh Datuk Saleh, warga tuh cuman melihat setiap sore hari menjelang maghrib itu seperti ada kembang api terbang di atas langit kampung mereka, tapi cuman lewat, nggak jatuh seperti biasanya. Seolah-olah benda itu nggak melihat kalau di bawah itu ada pemukiman warga. Jadi cuman lewat begitu aja sampai hampir kurang lebih 3 pekan. Kejadian ini disaksikan oleh warga. Namun salah satu warga nggak sengaja dia lewat di tempat Datuk Saleh ini menanam syarat untuk membuat pagar gaib, dan dia nggak sengaja melangkahi pagar gaib tersebut dan kakinya itu seperti nggak ada tulang, seperti lumpuh, tiba-tiba jatuh dan tidak bisa digerakkan, dan pagar gaib yang dipasang oleh Datuk Saleh pun terbuka. Nah, Datuk Saleh mencoba untuk mengobati orang yang sudah melangkahi pagar gaib walaupun nggak sengaja, karena kekuatan yang ditanamkan Datuk Saleh untuk memagari kampung Teluk Tengkorak itu sangat luar biasa, karena difungsikan, karena dipersiapkan untuk menangkis cindung, menangkis kiriman ilmu hitam yang sangat luar biasa kuatnya. Jadi memang pagar itu harus kuat. Datuk Saleh pun sudah mencoba untuk mengobati kaki orang yang lumpuh ini karena melangkahi pagar gaib itu, namun Datuk Saleh nggak mampu untuk mencabut ilmu yang sudah dia tanamkan. Jadi Datuk Saleh minta maaf. Jadi saya minta maaf, dan semua warga di sini pun sudah saya peringatkan. Sudah saya kasih tahu di sini, di sini, di sini, di sini, di 4 penjuru kampung kita. Jangan pernah kalian lewati, jangan main-main di sana karena sangat berbahaya. Sebelum pagar gaib ini saya buka, kekuatannya itu nggak pandang bulu. Mau orang baik, mau orang jahat, ketika melewati itu terkena dampaknya seperti apa yang kamu alami. Dan orang ini pun sadar karena keteledorannya dan kecerobohannya, sampai-sampai kakinya menjadi lumpuh. Dan pagar gaib ini sudah terbuka karena salah satu titik tempat Datuk Saleh menanam syarat itu sudah dilangkahi. Jadi warga ini kembali panik, bertanya kepada Datuk Saleh, "Tuh, nggak bisa apa? Datuk pasang lagi pagar gaib ini. Kami takut kalau kiriman cindung itu masuk lagi ke rumah-rumah kami. Kami nggak sanggup lagi itu." Datuk Saleh mengatakan, "Untuk mengulang kedua kali, saya udah nggak mampu lagi. Untuk membuat yang pertama saja itu sudah menguras energi saya, dan untuk membuat kedua kali itu sangat mustahil." Nah, jadi Datuk Saleh mengatakan seperti ini, kalau memang cindung itu masih berkeliaran menyerang kampung kita, mau nggak mau saya harus mencari tahu siapa yang mengirimkan cindung ini untuk menyakiti kalian, untuk meneror warga kampung kita. Dan pada suatu malam, seperti bola api terbang di atas langit desa Teluk Tengkorak dan tiba-tiba jatuh di salah satu rumah warga. Meledak seperti ada suara petasan, dar, dan tiba-tiba seluruh penghuni yang ada di rumah itu tiba-tiba kesurupan, kerasukan mengeracau, dan warga panik segera memanggil Datuk Saleh. Datuk Saleh datang ke sana, dan disitulah dia baru bisa mengetahui siapa yang punya ulah. Karena dari sosok gaib yang merasuki warga inilah dia dapat membayangkan
wajah orang yang mengirimkan cindung ini, mengirimkan santet ini untuk menyakiti warga. Nah, di situ dia melihat wajah dari Datuk Amir. Jadi setelah dia tahu ini kerjaan Datuk Amir, ya, sebelum dia membalas cindung yang dikirimkan Datuk Amir ini, ya, dia mengobati warga yang kesurupan. Namun ya, di salah satu tangan dari anggota keluarga yang kesurupan ini, dia mengepal keras sekali, seperti ada sesuatu di tangannya. Dan ketika dia sudah sadar, ya, ketika dia sudah nggak kesurupan lagi, Datuk Saleh membuka tangannya dan di situ ada seperti batu. Tapi batu itu dibentuk seperti peluru. Nah, dari batu yang seperti peluru itulah Datuk Saleh membalas kiriman cindung yang dikirim oleh Datuk Amir. Dia segera mengambil batu itu dan pergi. Nah, jadi Datuk Saleh ini melepaskan cindung itu karena dia sudah tahu siapa yang akan dituju. Karena cindung ini, kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, siapa yang akan kita sakiti, cindung ini akan ya cuman muter-muter, nggak efektif. Karena dia sudah tahu, sudah pasti bayangan orang yang mengirim cindung itu adalah Datuk Amir. Dia kembali membalas, melepaskan cindung itu, dan ya, beberapa saat setelah batu yang ada di tangannya ini dilempar sama Datuk Saleh, diterbangkan dengan ilmu yang dia miliki, terdengar seperti suara ledakan. Duar, suara ledakan yang cukup besar. Warga panik, tuh ada apa tuh? Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan orang mengirimkan cindung ke kampung kita mendapat balasan. Cindung yang dia kirimkan itulah aku kirimkan balik. Mudah-mudahan orang itu mendapatkan balasan. Nah, jadi malam itu setelah Datuk Saleh membalas kiriman cindung itu dan terdengar suara ledakan, keesokan harinya warga ini heboh, ya, mendapat kabar kalau Datuk Amir ini ditemukan warga di salah satu pondok, ya, di kebun warga, sedang terbaring nggak berdaya. Dari mulutnya ini keluar darah, dan kaki dari Datuk Amir itu ya, seperti terbakar, seperti tersambar petir, gosong. Tapi ketika dicek, ya, Datuk Amir ini masih hidup dan segera dibawa ke rumahnya. Nah, dan ya, karena Datuk Amir ini terkena balasan atau kiriman yang dilepas oleh Datuk Saleh, dia mengidap kelumpuhan. Kakinya itu ya memang gosong, seperti tersambar petir. Untung aja nggak mati. Karena Datuk Amir ini ya sempat menepis kiriman balasan yang dilepaskan oleh Datuk Saleh. Namun karena energi atau kekuatan Datuk Saleh ini jauh lebih tinggi, dan ya, cindung ini bukan cindung kiriman Datuk Saleh, melainkan cindung yang sudah dilepas Datuk Amir. Ya, itulah, ya, cindung itulah yang dibalikkan lagi, dikirim balik. Makanya Datuk Amir ini nggak bisa menepis sepenuhnya, karena ya kalau orang bilang tuh senjata makan tuan, ilmunya tuh makan ke dia sendiri. Jadi walaupun Datuk Amir ini nggak mati, tapi dia mengalami kecacatan. Kakinya tuh udah nggak bisa bergerak lagi, kaku ya seperti kayu seperti itu, dan telinganya ini ya nggak bisa mendengar lagi. Jadi kalau orang ngomong apa tuh dia cuma bisa memperhatikan. Nah, tapi di sini Datuk Amir ini sempat mengatakan, dan warga tahu, ada warga yang mendengar sumpah dari Datuk Amir. Dia mengatakan, bolehlah, sekarang aku kalah. Aku sekarang cacat, aku lumpuh, aku peka. Tapi ingat, anak cucuku nanti akan membalas apa yang telah dilakukan warga Teluk Tengkorak dan apa yang telah dilakukan oleh Saleh. Anak cucuku lah yang akan membalaskan dendamku. Nah, jadi setelah kondisi dari Datuk Amir ini semakin parah, beliau pun meninggal dunia. Namun ya setelah Datuk Amir ini meninggal dunia, memang keluarganya itu menghilang total dari kampung itu, dari Teluk Tengkorak itu memang menghilang, semuanya pindah. Dan warga beranggapan kalau keluarga dari almarhum Datuk Amir ini memang dendam, karena melihat kondisi Datuk Amir meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tapi kemungkinan besar keluarga dari almarhum Datuk Amir ini nggak tahu kalau apa yang dialami Datuk Amir ini merupakan balasan apa yang telah dilakukannya. Ya, telah meneror warga, telah mengirimkan warga cindung, menyakiti warga. Keluarga dari Datuk Amir ini, anak istrinya, keluarganya berpikir seperti ini. Datuk Saleh ini
sengaja untuk menyakiti Datuk Amir, dan mereka pun menghilang dari kampung Teluk Tengkorak. Jadi setelah beberapa tahun Datuk Saleh ini menjabat sebagai pesira, warga yang ada di kampung Teluk Tengkorak itu merasa sangat aman sekali karena ya pembawaan atau jiwa pemimpin dari Datuk Saleh ini memang ya membuat warga yang ada di kampung itu merasa aman, tentram, dan nyaman. Namun pada suatu malam terjadi lagi sesuatu hal yang cukup mengerikan. Dari atas langit kampung Teluk Tengkorak itu terlihat seperti banyak kelelawar ya, tapi kalau itu dibilang kelelawar, itu bukan kelelawar, hanya seperti bayangannya saja. Terbang banyak sekali dan sampai di tengah-tengah kampung Teluk Tengkorak. Bayangan kelelawar itu tiba-tiba menghilang dan keesokan harinya anak-anak kecil ya yang berusia 5-10 tahun terkena seperti campak. Di badannya ada totol-totol merah dan mengeluarkan nanah. Dan warga berpikir karena kejadian ini aneh. Serentak, anak-anak itu serentak terkena penyakit yang sama. Mereka tahu kalau ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kiriman ilmu hitam. Dan Datuk Saleh lagi-lagi didatangi warga melaporkan kejadian ini, dan Datuk Saleh cuma diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh warga. Setelah warga selesai bicara mengadukan permasalahan ini, Datuk Saleh berdiri dan dia mengatakan, apa yang sedang dialami kampung kita sekarang ini memang betul, itu adalah kiriman ilmu hitam. Ada yang mengirimkan penyakit di kampung kita, tapi siapa lagi lah yang mau ganggu kita? Masih aja ada orang yang mau mengganggu ketenangan kami di sini. Nah, jadi Datuk Saleh ini, kalau dia sudah bilang kalimat kami, berbicara dengan kata kami, itu dia sudah ada kembarannya, seperti kesurupan. Nah, disitulah aura dari Datuk Saleh ini terlihat jelas sekali. Ya, kekuatan yang dimilikinya itu seperti bangkit. Dia mengatakan, kalau kami nggak melawan, berarti kami kalah. Tapi kalau kami melawan, nanti ada yang mati lagi. Kami lagi yang disalahkan. Datuk Saleh mengatakan seperti itu. Berarti Datuk Saleh ini sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia tuh nggak mau ngebalas. Nah, jadi dia coba untuk mengobati anak-anak yang terkena penyakit aneh ini. Dibuatkanlah syarat, ya, dibuatkanlah air untuk dimandikan kepada anak-anak itu. Jadi orang-orang tua yang anaknya terkena penyakit aneh itu kumpul lah ya di halaman depan rumah Datuk Saleh ini. Mereka mandi di air yang sudah disiapkan Datuk Saleh. Memang setelah mandi air yang sudah dijampi-jampi Datuk Saleh, ya perlahan penyakit itu ya menghilang, tapi bukan sembuh total. Cuman ya sedikit enakan lah, udah nggak berasa gatel lagi, udah nggak berasa perih lagi, tapi bekas luka itu masih ada. Datuk Saleh mengatakan untuk pengobatan, yang namanya pengobatan itu perlu proses, bertahap. Nggak mungkin lah, begitu air itu disiram, kalian bisa sembuh total, itu nggak mungkin. Nah, jadi salah seorang warga kampung bertanya kepada Datuk Saleh, "Tuh, memang Datuk nggak mau membalas apa yang dibuat orang ini. Takutnya nanti gini tuh. Orang ini tahu kalau santet yang dikirimkannya, ilmu hitam yang dikirimkannya sekarang ini sudah dapat Datuk tangani. Anak-anak yang terkena penyakit aneh ini perlahan mulai sembuh. Dia mengirimkan santet yang lebih mengerikan lagi. Kami takut tuh. Bukannya lebih baik Datuk membalas kirimannya ini biar orang itu tahu rasa dan kapok, nggak mau main-main dengan pesirah yang ada di kampung Teluk Tengkorak." Datuk Saleh mengatakan, "Kami bukannya nggak mau membalas. Sudah kami katakan tadi, kami nggak mau disalahkan. Kalau orang itu mati, kami nggak mau disalahkan. Padahal kami cuma membalas. Kalau orang itu tidak mengirimkan cendong ke sini, nggak mungkin kami bisa membalikkan cendong yang dia kirim, membunuhnya. Itu nggak mungkin. Kami nggak mau lagi disalahkan karena tarekat ilmu kami bukan seperti itu, bukan untuk membunuh orang. Ilmu yang kami miliki ini untuk menjaga diri kami, bukan untuk membunuh orang. Cukuplah nanti
Aku pasang tangkal biar kalian yang ada di sini nggak terkena penyakit. Karena Datuk Saleh sudah berbicara dengan nada yang agak sedikit berbeda. Orang-orang sudah tidak ada lagi yang berani menatap wajah dari Datuk Saleh ini. Semuanya menunduk dan mengiyakan apa yang dikatakan Datuk Saleh. Tapi beberapa malam kemudian, setelah kiriman ilmu hitam pertama, malam berikutnya terdengar seperti suara gemuruh, seperti mau hujan tapi nggak hujan, dan terdengar seperti ada rintikan hujan, tapi itu bukan hujan karena rata-rata seluruh rumah warga itu atapnya belum menggunakan genteng, masih menggunakan atap nipa. Nah, yang jatuh dari langit itu, dari awan hitam itu bukan air, seperti paku, seperti besi yang runcing, tapi bukan paku, tapi mirip paku, jatuh ke rumah warga. Dan rumah warga yang dijatuhi oleh paku itu, dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Seperti ada yang berjalan di dalam badan ini, seperti jasad kita ini dikorek-korek dengan paku, seperti itulah. Ada 3 rumah yang mengalami hal yang serupa. Lagi-lagi Datuk Saleh dipanggil. Datuk Saleh disuruh melihat apa yang dialami oleh warganya, dan pada malam itulah Datuk Saleh sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia mengatakan, kami sudah menahan diri. Sekali kami biarkan, 2 kali kalau kami biarkan kami yang mati. Daripada kami yang mati, lebih baik kamu yang mati. Nah, jadi Datuk Saleh mengeluarkan paku itu dari dalam badan orang itu, ditariknya dengan tangan, dan memang terlihat ada bekas luka, seperti paku itu keluar dari dalam jasad ini, keluar darah, dan Datuk Saleh memegang paku itu. Dia mencari tempat untuk melepaskan paku itu, mengirimkannya kembali ke orang yang telah mengirimkannya ke kampung Teluk Tengkorak. Dan beberapa warga melihat apa yang dilakukan oleh Datuk Saleh. Bagaimana cara Datuk Saleh ini melepaskan cindung, melepaskan ilmu yang dia miliki. Orang mengatakan Datuk Saleh ini berdiri kakinya sebelahnya dilipat, berdiri kaki tunggal, tangannya menjulur ke atas satu, dan di telapak tangan Datuk Saleh ini tadi itu adalah paku yang diambilnya dari dalam badan orang yang terkena santet ini tadi, terkena cindung itu tadi. Ditaruhnya di atas tangan, dan dia mulai membaca jampi-jampi. Nah, ketika Datuk Saleh meniupkan seperti menghembuskan seperti itu, keadaan di sekitar Datuk Saleh itu, angin bertiup sangat kencang sekali. Pohon-pohon itu seperti ada yang menggoyangkannya, dan terlihat seperti percikan kilat menyambar ke tangan Datuk Saleh. Dan tiba-tiba paku itu menghilang. Datuk Saleh pun mengatakan kalau apa yang dikirimkan oleh orang itu ke kampung kita sudah aku kirim balik. Tapi kalau orang itu mati, bukan salahku, karena aku sudah bersabar. Cindung yang dikirimkan orang itu untuk menyakiti kalian yang ada di kampung ini sudah aku kirimkan balik. Biar dia tahu rasa bagaimana sakit terkena cindung yang dia kirimkan. Aku kirim balik. Kalau dia nggak kuat menahannya, dia akan mati. Tapi biasanya apa yang dilepas oleh Datuk Saleh itu nggak pernah meleset. Bisa dipastikan orang yang mengirimkan cindung untuk menyakiti warga kampung Teluk Tengkorak pada malam itu mati, karena malam-malam selanjutnya tidak ada gangguan lagi. Dan Datuk Saleh mengatakan orang yang mengirimkan cindung ini masih kerabat dari almarhum Datuk Amir, karena sumpah yang dikatakan Datuk Amir ini dipegang oleh anak keturunannya, dipegang oleh keluarganya. Jadi kita siap-siap aja lah, selagi masih anak cucu dari almarhum Datuk Amir menyimpan dendam, kampung Teluk Tengkorak ini tidak bakal aman. Nah, jadi Datuk Saleh ini mensiasati bagaimana caranya untuk menghindari warga ini dari kiriman santet, kiriman cindung. Mau nggak mau, ilmu cindung yang dimiliki Datuk Saleh ini harus diturunkannya kepada warga, karena orang-orang yang memiliki ilmu pelepas cindung, dia tahu kalau ada cindung yang akan datang, kalau ada cindung yang ditujukan kepada dirinya, dia tahu dan dia dapat mengelak.
Dari sinilah ya, ilmu cindung berkembang di kampung Teluk Tengkorak. Datuk Saleh mengatakan, kalau kalian takut, ya, suatu hari nanti ada orang lagi yang mengirimkan cindung untuk membalaskan sakit hati dari Amir, ya, dari Datuk Amir. Kalian mau nggak mau harus belajar untuk melepaskan cindung. Ya paling enggak kalian bisa melapisi diri kalian. Ketika ada cindung yang ditujukan kepada diri kalian, kalian tahu, kalian bisa antisipasi. Namun kalau untuk melepas cindung seperti apa yang aku lakukan, itu tidak mudah. Tapi mau nggak mau, kalian harus aku ajari. Nggak selamanya. Aku hidup di dunia ini, aku nggak selamanya. Sekarang aku udah tua. Kita nggak tahu ada berapa anak keturunan, anak cucu dari Datuk Amir ini yang menyimpan dendam kepada kampung Teluk Tengkorak. Kita nggak tahu. Dan aku yakin suatu hari nanti pasti akan ada pembalasan lagi dari keluarga mereka. Jadi warga Teluk Tengkorak yang pada dasarnya mereka tuh sudah mengerti lah, sudah memiliki dasar lah tentang ilmu-ilmu gaib, tentang ilmu-ilmu mistis. Tapi memang ilmu pelepas cindung atau ilmu cindung ini nggak sembarangan orang yang punya, dan orang yang memiliki ilmu cindung ini pun nggak sembarangan untuk memberikan kepada orang-orang. Karena takutnya gini, semakin banyak orang yang memiliki ilmu cindung, semakin banyak orang yang bisa mati terkena ilmu tersebut. Tapi pilihan dari Datuk Saleh ya, untuk mengajari warga kampung itu melepas cindung sebenarnya bukan untuk mengajari mereka salah, tapi untuk melindungi diri mereka masing-masing. Jadi ya, beberapa warga ya, pertamanya belajar dengan Datuk Saleh. Jadi dari beberapa warga ini turun temurun, bahkan sampai sekarang ilmu cindung itu masih ada, masih dipelajari oleh orang-orang yang ada di sana. Kurang lebih sekitar 10 tahun Datuk Saleh ini menjabat menjadi pemimpin tertinggi di wilayah tersebut. Beliau pun meninggal karena sakit ya. Bukan sakit terkena santet, bukan. Karena umur lah, sakit tua lah orang bilang ya. Dan setelah Datuk Saleh meninggal, tidak ada lagi yang meneruskan menjadi pesirah. Karena ya pada saat itu ya, warga Jambi sibuk berperang melawan Belanda, sibuk untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Nah, banyak juga yang mengatakan ilmu yang diturunkan Datuk Saleh, ilmu cindung yang diberikannya kepada warga yang awalnya ya untuk melindungi diri mereka, takutnya nanti ada kiriman cindung dari anak cucu almarhum Datuk Amir. Ilmu cindung yang diwariskan Datuk Saleh inilah ya, yang kabarnya banyak menghabiskan tentara Belanda, digunakan warga untuk mempertahankan wilayah mereka. Bahkan daerah Teluk Tengkorak ini paling terakhir dimasuki oleh Belanda. Bahkan Belanda pun sempat tidak melihat kalau daerah itu ada. Ya, seperti tertutup lah. Orang melihat kalau itu seperti hutan belantara ya, karena sudah dipasangi limunan. Selepas meninggalnya almarhum Datuk Saleh, ya, anak murid yang belajar ilmu dengan Datuk Saleh ini juga ilmunya sudah mapan. Ya, boleh dikatakan, boleh ditanding lah, boleh diuji coba lah. Mereka lah yang berperang, mempertahankan wilayah Teluk Tengkorak dari jajahan Belanda. Dari situlah wilayah Teluk Tengkorak dikenal sebagai gudang ilmu, khususnya ilmu cindung. Jadi cindung ini ada beberapa macam ya, beberapa alat yang bisa digunakan untuk sebagai pelepas atau ya, senjata lah untuk membunuh targetnya. Itu bisa digunakan pantak baung atau duri ikan baung. Itu kan cukup berbisa ya. Lalu bisa digunakan rantai sekilan. Jadi rantai sekilan itu memang ada ya, rantainya itu memang sekilan. Kalau rantai sekilan itu dilepas, kalau ditujukan kepada kaki itu terasa terikat, ya orang itu bisa lumpuh. Kalau dilepaskan di bagian tangan itu ya terasa terikat, ya, tangan itu bisa jadi lumpuh. Tapi yang mengerikan,
Kalau rantai sekilan itu dilepaskan ke dalam perut, orang itu akan merasakan sakit perut yang sangat luar biasa. Sedangkan kalau pantak baung ini nggak ada negosiasi. Begitu dilepaskan, target dari pantak baung itu cuma tali jantung. Untuk memutuskan tali jantung. Dan orang yang terkena cindung yang dilepaskan dengan pantak baung, kalau cindung itu kena, kalau cindung itu terkirim, orang itu akan mati. Matinya tuh ya seperti orang kena angin duduk. Wajahnya balu dan di bagian dadanya itu ada tanda seperti titik biru. Nah, dari titik biru itulah pantak baung itu masuk dikirimkan atau dihantarkan oleh makhluk gaib dari ilmu pelepas cindung. Ada juga yang melepas cindung ini dengan paku, dengan rambut, dengan kawat, macam-macam lah. Tapi intinya, untuk melepas cindung ini, seseorang yang menguasai ilmu itu harus menaklukkan makhluk gaib pelepas cindung ini. Karena setelah dibacakan jampi-jampi, setelah dibacakan mantra-mantra, untuk menerbangkan atau mengirimkan benda yang untuk menyakiti orang itu, yaitu bukan terbang sendiri, itu dibawa oleh angin. Nah, angin itulah makhluk gaib yang tidak terlihat, nggak tahu bentuknya itu seperti apa. Ada yang mengatakan pernah melihat ketika cindung itu terbang. Orang bilang, kalau orang Jambi bilang 7 ya. 7 lewat, berarti ada yang dituju dari cindung itu. Itu seperti ada yang terbang, seperti jin ya, seperti bentuk manusia dengan tubuh yang besar, dengan bentuk yang mengerikan, tapi cuma setengah bagian badan. Bagian ya, pinggang ke atas, pinggang ke bawah, bagian kaki itu nggak ada. Seperti terbang. Ada juga yang mengatakan kalau yang menerbangkan alat untuk menyakiti orang, cindung itu berbentuk seperti asap. Ada juga yang mengatakan berbentuk seperti bola api. Jadi di situ tergantung tingkat kemampuan atau tingkat dari ilmu cindung itu sendiri. Kalau orang sudah terkena cindung, ya boleh dikatakan untuk mengobatinya itu sangat sulit sekali. Dibawa ke dokter, si dokter mengatakan bapak nggak sakit apa-apa, nggak ada gejala medis yang bisa saya sebutkan. Penyakit yang ada di badan bapak itu ya saya nggak tahu apa. Saya nggak bisa melihatnya dari ilmu kedokteran. Karena ya, itulah, karena setan yang melepasnya. Setan itu pun bersemayam. Selagi orang itu belum mati sesuai targetnya, ya, seperti rantai sekilan dilepaskan. Rantai sekilan ini ditargetkan orang itu mati selama 40 hari. Setelah terkena rantai sekilan ini, dan setelah 40 hari orang itu pasti akan mati. Dan dia akan tersiksa. 40 hari itu dia akan tersiksa. Dan ada juga ya, cindung yang dilepaskan bertahun. Itu namanya cindung tahunan. Penyakit yang ada di tubuh orang itu memang tidak terlihat. Seperti ya, ada penyakit medis lah yang menggerogotinya, yang tadi badannya besar, gemuk, segar, tiba-tiba ya kurus dan akhirnya meninggal dunia. Nah, mungkin di beberapa daerah ilmu seperti yang saya ceritakan ini ada, karena ya, Indonesia ini sangat kental sekali dengan hal-hal demikian, hal-hal yang mengandung magic. Mungkin cuma namanya saja yang berbeda. Kalau kami orang Jambi menyebutnya dengan nama cindung. Nah, sampai di tahun 1975, bapak saya mengatakan, di tahun 75, almarhum kakek saya ini mengatakan, ya, di wilayah Teluk Tengkorak, itu kalau pengen melihat cindung, ya itu masih sering terbang kalau maghrib. Bahkan ya, di daerah tempat saya tinggal sekarang ini, ya di daerah Pijoan namanya, beberapa kali itu terlihat cindung itu lewat di atas langit desa kami, menuju nggak tahu arahnya, nggak tahu kemana, pasti ada yang dituju. Makanya kalau melihat ya, sosok seperti ada meteor terbang atau seperti bola api terbang, kalau orang Jambi itu nggak berani menyebut nama, nggak berani manggil nama orang, takutnya gini ya, cindung ini dilepas dengan sebuah nama. Misalnya gini, kau kulepas untuk membunuh si A,
ya. Misalnya si Amir gitu ya. Jadi pas Cindung itu lewat di atas langit atau Cindung itu lewat di atas kepala kita, kita nggak boleh menyebut nama orang. Misalnya di depan saya sekarang ada nama Yanto. Ya. Ketika Cindung itu lewat, saya panggil, Yanto, Yanto, lihat tuh ada Cindung. Nah, itu nggak boleh. Takutnya gini, Cindung yang terbang ini ditujukan untuk nama Yanto. Saya menyebut nama Yanto dan Yanto yang ada di hadapan saya itulah yang bakal kena. Jadi kalau orang Jambi, kalau kami melihat sosok yang aneh terbang seperti Cindung itu, kami cuma menyebutnya dengan nama tujuh lewat. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau di Jambi ini memang masih banyak sekali, dan masih banyak lagi kisah dari tanah Jambi yang ingin saya ceritakan, saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Demikian kisah dari Cindung. Apa itu Cindung? Ya, ilmu santet yang sangat mengerikan, bisa menghabisi nyawa orang seketika tanpa jejak. Demikianlah kisah yang saya ceritakan kali ini tentang Cindung, tentang perang dua orang dukun santet saling melepas Cindung untuk membunuh. Jadi maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucapan dalam penyampaian kisah yang saya ceritakan kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga terhibur. Saya Ri Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.